Dijamin lolos bocoran soal wawasan kebangsaan. Kali ini kita akan membahas soal wawasan kebangsaan. Mari kita bahas bersama. Soal yang pertama, pertempuran Surabaya dipicu oleh insiden pengibaran bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran Surabaya adalah titik-titik. Opsi pilihannya A. Soekarno, B. Jenderal Sudirman, C. Bung Tomo, D. Ahmad Yani, E. Sultan Syahrir. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Baiklah, mari kita bahas bersama. Tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Bung Tomo atau dikenal sebagai Sutomo merupakan salah satu pemimpin penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Beliau dikenal karena pidato-pidatonya yang penuh semangat, yang membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya terhadap pasukan sekutu dan Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Baiklah teman-teman, kita telah satu persatu pilihannya. Opsi A, Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang berperan penting dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi tidak terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya. Sedangkan opsi B, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar TNI Indonesia atau TNI yang berperan besar dalam perjuangan melawan penjajah. Meskipun beliau memimpin banyak pertempuran Surabaya lebih dipimpin oleh tokoh lokal yaitu Bung Tomo. Opsi berikutnya, opsi C, Bung Tomo. Nah, Bung Tomo tadi adalah tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Surabaya dan pertempuran di Surabaya. Opsi D adalah Ahmad Yani. Ahmad Yani merupakan seorang jenderal TNI yang dikenal karena jasa dalam revolusi fisik dan pertempuran lainnya. Namun, ia tidak terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya. Opsi E, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia dan seorang tokoh pergerakan yang berfokus pada diplomasi, bukan dalam pertempuran Surabaya. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat adalah C, Bung Tomo. Soal berikutnya, tindakan yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah titik-titik. A. Membagikan tanah secara gratis, B. Mendirikan sekolah-sekolah baru khusus pribumi, C. Mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan pendidikan, D. Menghapus semua pajak yang berkaitan dengan pertanian, E. Menciptakan kebijakan baru yang memihak sekutu. Kira-kira dari opsi berikut jawaban yang benar yang mana ya? Baiklah teman-teman, kita bahas pertanyaannya. Tindakan yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan pendidikan. Jadi teman-teman, selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang mencoba untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia dengan beberapa kebijakan, salah satunya adalah mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan pendidikan. Ini adalah langkah yang strategis karena bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional bagi rakyat Indonesia, dan hal ini menunjukkan bahwa Jepang berusaha untuk menarik simpati dengan menunjukkan penghormatan terhadap budaya lokal. Selain itu, Jepang juga memberikan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia dan mendirikan berbagai organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, untuk memobilisasi pendukungan. Namun, tindakan ini tidak sepenuhnya tulus karena Jepang juga memiliki tujuan untuk menguatkan kontrol mereka atas Indonesia dalam rangka mendukung Perang Pasifik. Jadi teman-teman, terkait tindakan yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah C. Mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan pendidikan.
Pertanyaan berikutnya. Perjanjian yang membagi wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris di Indonesia adalah titik-titik. Opsi pilihannya A. Perjanjian Linggarjati, B. Perjanjian Tordesillas, C. Perjanjian Bonggaya, D. Perjanjian London, E. Perjanjian Gianti. Dari opsi berikut, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel. Untuk info lebih lanjut, bisa mengunjungi Instagram Kelas Bimbel. Terima kasih.